Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Juniati Lajuna dengan stambuk A1H1200012 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah pengantar pendidikan guna memenuhi tugas akhir pada semester 1, bab 5 pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Pendidikan dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni 1. Membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum di aspek pembudayaan. 2. Mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran di aspek teknologi. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ketiga disebut tripusat pendidikan. Lingkungan pendidikan yang mula-mula tetapi terpenting adalah keluarga. Pada masyarakat tersebut, keluarga mempunyai 2 fungsi, fungsi produksi dan fungsi konsumsi. Kedua fungsi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Kehidupan masa depan anak pada masyarakat tradisional umumnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang tuanya. Pada masyarakat tersebut, orang tua yang mengajar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Orang tua pula yang melatih dan memberi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan sampai anak menjadi dewasa dan berdiri sendiri. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa Putusan Kongres X tanggal 5-10 Desember 1966 pasal 15 ditetapkan bahwa 1. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yakni A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan perguruan, C. Lingkungan masyarakat pemuda. 2. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semendah dan sedara. 2. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja diancam untuk melaksanakan pendidikan. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dan ditinjau dari 3 segi, yakni A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia.
A. Aliran empirisme. B. Aliran nativisme. C. Aliran naturalisme. D. Aliran konferensi. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruh terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru itu pada umumnya telah memberikan kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraannya kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. A. Pengajaran alam sekitar. B. Pengajaran pusat perhatian. C. Pengajaran sekolah kerja. D. Pengajaran proyek. E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria, Taman Kanak-kanak, dan kursus guru. Selanjut Taman Muda SD. Disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru Mulo Kwek School. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. Dengan demikian, taman siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dan pendidikan persekolahan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. A. Asas dan tujuan taman siswa. B. Upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. C. Hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang pendidikan INS Indonesia Netherlands didirikan oleh Muhammad Jeffrey, lahir di Matan, Kalbar tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya, kemudian diambil alih oleh Muhammad Jeffrey, dimulai dengan 75 orang murid, dibagi dalam 2 kelas serta masuk sekolah bergantian karena gurunya hanya satu, yakni Muhammad Jeffrey sendiri. A. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan ruang pendidikan INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad Jeffrey dan kawan-kawan dalam mengembangkan gagasan dan berupaya mewujudkan baik yang berkaitan dengan ruang pendidikan INS maupun tentang pendidikan dan perjuangan pembangunan bangsa Indonesia. C. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Taman. Ruang pendidikan INS Kayu Taman mengalami pasang surut seirama dengan pasang surut perjuangan bangsa Indonesia. Seperti telah dikemukakan bahwa akibat bumi hangus pada penyerangan Belanda tahun 1948, praktis kegiatan nyata dari INS berhenti dan baru dimulai kembali pada tahun 1950. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Yang pertama mengenai masalah pemerataan dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Seperti telah dikemukakan pada bagian A, pada bagian ini akan dibahas 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga juga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro ini berupa antara lain masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana pendidikan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Berikut ini masalah aktual, yakni A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti dikemukakan pada butir 1 antara lain sebagai berikut. A. 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. 2. Pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mau belajar di perguruan tinggi. 4. Perguruan tenaga kependidikan, prajabatan dan dalam jabatan perlu diberikan perhatian khusus oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lainnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. 5. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional Sisdiknas merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan peserta program-programnya. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. A. Kelembagaan pendidikan.
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Jenjang pendidikan menengah terdiri dari jenjang pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. Jenjang pendidikan tinggi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, satuan sekolah institut, dan universitas. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 2003 tentang 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan luar biasa, 4. Pendidikan kedinasan, dan yang kelima pendidikan keagamaan. B. Kurikulum program pendidikan. Makna tersebut tersirat di dalam arti, kata, dan deskripsi kurikulum yang diberikan para ahli. 1. Kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. D. Pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Pendidikan nasional Indonesia memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional Indonesia tersebut tampak pada landasan dasar penyelenggaraan dan perkembangannya. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, dan selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan suatu komponen atau bagi dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada berbagai segi berikut. 1. Segi sasaran pendidikan. 2. Segi lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan sekolah. C. Lingkungan masyarakat. 3. Segi jenjang pendidikan. 4. Segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Segi pembinaan menurut sektor meliputi antara lain bidang ekonomi, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan nasional harus dibangun? Karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Jika masyarakat Indonesia, menurut rencana pembangunan pada peneliti 6, berubah dari masyarakat agraris ke
ke masyarakat industri. Tentunya pola perilaku yang dilandasi dengan situasi dengan kondisi agraris harus berubah ke arah situasi dan kondisi di mana manusia disibukkan dengan kegiatan industri. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. A. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberi arahan serta mewadahi butir-butir yang lain, artinya struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain. Yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yuridis. B. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penerapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. C. Aspek yuridik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifat relatif tetap. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkasan sehingga lugas beberapa pasal yang melandasi pendidikan baik yang sifatnya eksplisit, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32, maupun yang implitif pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Pasal-pasal tersebut yang sifatnya masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang pendidikan berdasarkan undang-undang pendidikan. Inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. D. Aspek struktur pengembangan sistem pendidikan berperan pada upaya pembangunan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lainnya, sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. E. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan yang dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, atau metodenya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.